Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Barat Supi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Bang Erik coba ingin sampaikan atau berbagi kepada para pemirsa sekalian tentang rahasia gerakan sholat. Bagaimana ternyata dalam ritual ibadah sholat yang biasa dilakukan oleh umat Islam itu ternyata mengandung banyak sekali rahasia-rahasia di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat ini bukan main-main. Beliau dalam kesempatannya ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha atau ke langit, ya, bahkan para malaikat tidak sanggup menemani beliau. Di sanalah beliau mendapatkan perintah sholat itu. Atas keistimewaan ini, tentu sholat itu bukanlah hanya sekedar gerakan-gerakan, ya, atau ritual biasa. Banyak sekali hikmah di dalamnya. Nah, kali ini Bang Erik coba mengupas sedikit saja dari yang Bang Erik ketahui tentang makna-makna dari gerakan sholat ini yang berkaitan dengan kesehatan maupun penyembuhan. Oh, ternyata sholat itu bisa juga digunakan untuk penyembuhan. Ya tentu bisa. Nah, bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Allah itu telah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashi'in." Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pemirsa Balat Sufi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada teman Bang Erik, dia cerita pada suatu malam dia merasakan sesak seperti jantungnya seperti ditekan, ya, sangat sakit. Dia uring-uringan malam itu. Kemudian dia sampaikan ke Bang Erik, ketika saya sedang dalam keadaan sangat sakit dan nyeri itu di jantung saya khawatir ini adalah sebuah penyakit yang dikatakan angin duduk, yang orang bisa meninggal secara tiba-tiba. Kemudian saya ingat tuh, kata Bang Erik, ada satu gerakan dalam sholat yang ketika dikombinasikan dengan sebuah teknik pernafasan, itu bisa digunakan untuk menyembuhkan hal-hal yang berkaitan dengan sakit bagian jantung atau pernafasan. Kemudian dilakukan gerakan seperti rukuk, yang kami menyebutnya dengan gerakan tunduk syukur, diiringi dengan teknik pernafasan, dan perlahan-lahan rasa nyeri di jantungnya itu mulai berkurang dan akhirnya hilang. Itu disampaikan kepada Bang Erik. Ya, Bang Erik berkelakar saja. Ente ini rasanya mau mati kok malah ingat aneh, bukan ingat Allah. Lucu ente ini. Di lain cerita, ada seorang ibu, dia mengalami traumatis, ya. Dia seorang wanita karir, tiba-tiba saja mengalami sebuah kecelakaan mobil. Sejak kecelakaan itu dia trauma, dia nggak berani lagi bawa mobil. Ya, bertemu dengan Bang Erik, kemudian belajar cara melakukan senam gerakan sholat tadi. Beberapa bulan kemudian dia cerita, wah Bang Erik,
Sekarang saya udah bisa nyetir sendiri nih, saya udah nggak takut lagi nyetir. Wallahu alam, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana trauma psikologik bisa disembuhkan juga dengan gerakan-gerakan sholat itu. Ya, dan banyak banyak lagi cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang dialami oleh sahabat-sahabat Bang Erik, baik itu berkaitan dengan penyakit mah atau nyeri lambung, kemudian sakit lutut dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu bisa diatasi dengan gerakan-gerakan sederhana yang ada pada gerakan sholat. Kita mengetahui, kita diajari oleh sholat itu ada 4 unsur, sebagaimana telah Bang Erik sampaikan pada pertemuan lalu. Ya, ada 4 unsur gerakan sholat, atau sholat itu mengajarkan kepada kita kepada 4 hal. Yang pertama, niat. Ya. Tanpa niat tidak ada sholat. Ya. Kita semua sampai pada titik ini, sampai pada tempat ini, itu karena kita sudah meniatkannya. Ya. Gak ada orang yang tiba-tiba sampai di suatu tempat tanpa dia niat. Ya. Pasti dia niatkan di awal, niat, baik itu mau bepergian, mau kemana dan segala macam. Tapi kalau dia dia tersesat atau dia nyasar ke suatu tempat, contohnya dia mau niatnya ke Blok M atau nyampainya di Blok A, itu pasti ada hal-hal lain. Ya. Misalnya dia tertidur dalam kendaraan, misalnya dia naik angkutan umum, atau dia nggak tahu jalan, gitu. Dia nyasar dulu ke Blok A, tapi pada akhirnya dia akan sampai ke Blok M juga. Gitu. Nah itu niat. Termasuk orang-orang yang sukses itu dia memulainya dengan niat. Ya, kemudian di tengah jalan dia mengalami proses-proses. Yang kedua apa? Gerak. Ya. Setelah kita meniatkan, kita bergerak, Allahu Akbar, itu gerak. Ya. Ada nggak sholat tanpa gerak? Oh ada Bang. Itu mereka yang sakit. Siapa bilang nggak bergerak? Gerak dia. Matanya bergerak. Ya. Atau dia berisyarat. Atau dia, kalau nggak bisa dia berisyarat, dia matanya dia gerakkan. Ada isyarat-isyarat yang dia lakukan ketika dia sedang, ketika dia harus bergerak, bahkan ketika dia sedang melakukan sakit dan tertidur sekalipun, ketika dia sholat dia bergerak dengan isyarat-isyaratnya. Kemudian ucap kata-kata Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Itu ucap. Ya. Kalau kita ingin sembuh, ucapkan pada diri kita sendiri. Ya. Rasakan sakitnya itu di mana. Ya Allah, sakit dada saya. Ya Allah, sakit kepala saya. Ya. Saya mau sembuh ya Allah. Atau juga, saya terima rasa sakit ini ya Allah, dan saya ikhlas. Saya ikhlas akan ketentuan darimu. Ucapkan yang baik-baik. Positive word, healing word. Banyak sekali cerita-cerita yang diambil bahkan dari penelitian-penelitian modern tentang manfaat dari positive word. Kata-kata yang positif. Yang keempat, mind focus. Abang dan sekalian, tadi sempat kita ulas ya, bahwasanya 4 itu mengajarkan kita pada 4 hal. Saya ulangi lagi. Yang pertama itu adalah kekuatan niat, atau di bahasa bulenya itu the power of intention. Abang dah, kata seorang dokter ya di Amerika, dia penulis buku, dia banyak sekali menulis buku tentang pengobatan-pengobatan alternatif healing ya. Namanya Dr. Wayne Dwyer. Dia katakan, niat adalah potensi tak terbatas di alam semesta. Dia mengaktifkan seluruh bentuk penampakan fisik dan non-fisik di atas muka bumi.
kekuatan niat atau kehendak itu merupakan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat diwarisi oleh manusia dari Sang Pencipta. Sebagaimana banyak ya kita dengar diriwayatkan atau disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, di dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyah. Segala kekuatan itu berawal dari niat. Kalau ingin sembuh, niatkan mau sembuh. Ya. Kalau ingin sukses, niatkan mau sukses. Ingin berangkat haji, niatkan berangkat haji. Itu dari sekarang. Niatnya dari sekarang. Ya. Ada sebuah studi, ya, sebuah percobaan yang dilakukan di luar negeri sana, di Eropa. Sekelompok orang itu meniatkan perubahan warna daun yang ada di Arizona. Ya. Sekelompok orang ini kemudian meniatkan dengan kuat. Hanya meniatkan saja. Menggambarkan di dalam pikirannya, dia hendak merubah warna daun tersebut. Apa yang terjadi? Terjadi perubahan pada warna daun tersebut. Dan amazingly, itu terjadi begitu cepat. Lebih cepat daripada yang mereka perkirakan. Abang dan sekalian, kita masuk kepada yang kedua, yaitu kekuatan gerak yang dihasilkan oleh sholat itu. Ya. Begitu banyak penelitian dilakukan terhadap manfaat gerakan sholat bagi kesehatan tubuh manusia. Bahkan, belakangan dengan penelitian intensif, diketahui bahwa gerakan-gerakan di dalam sholat itu dapat menyebabkan seorang menjadi lebih cerdas, lebih kuat fungsi otaknya, mencegah demensia, dan merangsang pertumbuhan fungsi otak agar dapat bekerja sesuai fungsi dan kebutuhannya. Dengan memberi suplai oksigen, jadi ketika kita wuku itu, ternyata darah itu didorong ke otak, memberi oksigen, mensuplai oksigen dan darah yang optimal khususnya ke otak. Secara tidak langsung, ya, dia membentuk sel-sel saraf atau neuron, ya, sebenarnya neuron baru di hipokampus, tempat belajar dan ingatan dan memori. Kemudian Bang Erik itu punya kenalan, namanya Dr. Yofi Saljanis. Dia tuh ahli saraf otak yang saat ini mudah-mudahan beliau masih aktif dan mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan. Dia ada di rumah sakit otak yang kalau nggak salah di Jalan Gatot Subroto ya. Nah, beliau sempat sampaikan tuh bahwasanya gerakan-gerakan di dalam sholat itu ya secara langsung akan membentuk neuron baru di hipokampus, merangsang produksi neuron fertilitas seperti yang disebut dengan BDNF. Wah, Bang Erik juga nggak ngerti tuh BDNF yang dimaksud itu seperti apa ya, nggak tahu karena Bang Erik bukan ahli saraf, tapi itu yang disampaikan oleh Dr. Yofi Saljanis. BDNF itu singkatan dari Brain Derived Neurotrophin Factor. Faktor-faktor di dalam otak yang akan menstimulasi pertumbuhan neurotrophin. Ya, itu protein pada manusia yang berhubungan dengan pertumbuhan saraf. Ya, faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan saraf. Kemudian, ya, adanya pertumbuhan-pertumbuhan yang dirangsang, ya, BDNF yang dirangsang oleh gerakan-gerakan sholat itu akan muncul neuron dan sinaps. Wah, ini Bang Erik gak mau membicarakan terlalu menggunakan istilah-istilah dokter yang Bang Erik nggak ngerti sebenarnya. Tapi sinaps itu pernahlah belajar ya. Sinaps itu dia semacam kilatan-kilatan elektrikal dalam otak kita, ya, untuk memberi ya banyak
Setiap kali otak kita bekerja itu ada mulus sinap, cus, cus, gitu. Merangsang neurotransmitter, ya, membawa sinyal kepada apa sebutnya korteks frontal, prefrontal. Jadi di sini ada korteks, ya, pusat perencanaan, problem solving, decisions, ya, jiwa yang halus itu ada di sini, prefrontal cortex. Ya, selain merangsang produksi sinaps baru dan juga tentunya untuk meningkatkan kesehatan. Ada loh seorang ilmuwan Amerika, hanya gara-gara dia meneliti tentang, dia mengetahui bahwasanya dengan sujud, ya, hanya dengan sujud yang dilakukan oleh umat Islam, itu darah bisa mensuplai sampai ke ujung prefrontal cortex itu. Seluruh fungsi otak terstimulasi oleh gerakan sujud. Pemirsa, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sampai kepada contoh-contoh dari senam dari gerakan sholat itu yang bisa mengoptimalisasi kekuatan tubuh kita, kekuatan otot kita, pernafasan kita. Abang coba selesaikan dulu ya, tuntaskan dulu 4 unsur itu, walaupun nantinya akan ada pemisahan-pemisahan keilmuan lagi, ya, bagaimana menyembuhkan dengan niat, bagaimana menyembuhkan diri sendiri dengan kekuatan gerak. Nah, nanti kita mau bahas bagaimana kekuatan bacaan, the power of positive words and affirmation istilahnya. Kemarin sudah kita bahas tuh, ya, dengan ruqyah, ya. Tapi sebenarnya ya kita bisa ambil, ya, essence atau intisari dari Al-Quran dengan kata-kata baik, itu kita bisa menyembuhkan orang lain. Ya. Ada suatu, ini cerita yang sering disampaikan oleh teman-teman ruqyah dulu, ya. Ada di Mesir sana seorang dokter muda, lulusan Amerika, dia lama di Amerika, datanglah pada majelis pertemuan dokter dan ulama. Konon, ya, konon. Kebenaran cerita ini bagaimana, ya, mungkin ada benarnya. Tapi peristiwa itu terjadi kapan, tanggal berapa, ya, Bang Erik nggak tahu juga kapan. Nah, si dokter ini, mohon maaf, Bu Dokter, Pak Dokter, tidak bermaksud disrespect, ya, terhadap profesi-profesi dokter. Tentunya di sini juga Bang Erik bukannya ingin mengajarkan kepada para pemirsa untuk tidak mempercayai dokter, yang nggak juga, gitu. Ini kita sedang membicara kemampuan yang ada pada diri kita, ya, hikmah-hikmah yang terdapat dalam sholat, dan bagaimana ternyata sholat itu dari setiap unsurnya itu bisa memberikan kepada kita, mengajar kita untuk bisa sembuh dari sakit dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan itu si dokter heran, ini kan pertemuan para ahli penyembuh, dokter-dokter, kenapa para ulama diajak kemari? Ada urusan apa dengan mereka? Singkatnya disampaikan, kita juga memahami bahwasanya dengan bacaan Quran, dengan ruqyah, itu bisa menyembuhkan penyakit. Logikanya di mana? Kata dokter itu. Bagaimana mungkin kata-kata itu bisa menyembuhkan penyakit? Kemudian setelah ramai, gitu, seseorang dari kelompok ulama berdiri, kemudian dia katakan, dokter, sambil menunjuk, kamu tuh dasar bodoh, udah sekolah di luar negeri jauh-jauh, belajar mama, tetapnya kamu goblok. Dasar kamu nggak tahu diri, nggak punya akal, nggak punya nurani, bodoh. Tepatnya seperti apa kata-kata itu yang memancing emosi itu, Bang Erik juga nggak ingat, ya, nggak tahu juga. Tapi intinya di situ ulama itu memancing si dokter itu. Kemudian si dokter dengan mukanya yang merah, dia berdiri, Anda telah menghina saya.
Anda telah mencemarkan nama baik saya akan menuntut Anda. Kemudian si ulama tersenyum. Lihat kan? Kata-kata buruk saya aja bisa memancing Anda, memancing emosi Anda, membuat mata Anda merah, melotot, membuat Anda sakit. Bagaimana dengan kata-kata yang baik? Itu juga bisa mempengaruhi psikologis. Dalam sebuah penelitian terakhir gitu disebut energi psikologi, ya, dikatakan bahwasanya penyakit fisik itu muncul akibat psikologik, akibat emosional yang terjadi. Ada blockage emosional terjadi, kemudian memunculkan rasa sakit. Gitu ya. Makanya umat Islam itu disarankan untuk selalu menggunakan doa. Ya, dari bangun tidur aja kita udah diajarkan untuk ucapkan alhamdulillah. Ya. Ungkapkan, sampaikan dengan penyadaran. Ya. Ya, itu akan membangkitkan perasaan positif dan optimisme. Seorang dokter Jepang, Masaru Emoto, ini spektakuler nih penelitian beliau nih, sampai dia meneliti air zam-zam tuh menjadi luar biasa indahnya, kristal-kristalnya. Ya. Baca aja buku itu, The Secret Message of Water. Ya. Bahkan molekul air itu berubah kristalnya, bentuk kristalnya itu dengan ucapan dan kata-kata. Maka manusia pun mengalami proses yang sama. Kenapa? Karena 70% dalam tubuh kita ini isinya air. Darah kita tuh air, liquid. Abang dah, Kakanda, bisa banget syukur. Unsur keempat, kekuatan khusyuk. The power of mind focus. Ya. Terus terang saja sebenarnya Bang Daya, Bang Erik juga masih belum memahami benar yang dimaksud dengan khusyuk, karena banyak sekali definisi-definisi itu. Nah, kita ambil definisi yang paling gampang dari khusyuk itu, yaitu mind focus. Ya. Karena kalau orang khusyuk itu kan pasti otaknya nggak kemana-mana. Ketika dia sholat, ya, dia pasti fokus pada gerakan-gerakannya, atau dia fokus ya, pada tujuan, pada niatnya, pada niat sholatnya. Ya. Tentunya memang ada penjelasan lain tentang khusyuk. Ya, ada banyak dimensi-dimensi. Kita ambil dimensi fisikalnya saja lah ya. Jadi kalau masuk dimensi ruhiyahnya, itu bukan tugas saya menjelaskan. Nanti sama-sama kita kalau kita bisa merasakan sendiri ya. Tapi dimensi fisikalnya itu yang paling gampang diterjemahkan itu mind focus. Apapun yang kita lakukan, kita harus fokus. Ya, fokus pada tujuan kita. Ya. Kalau istilah Dr. Ibrahim El-Fiqi, itu juga salah satu penulis buku Islam terkenal tentang psikologi ya. The Power of Positive Thinking, gitu ya. Itu dia menulis buku itu, kalau saya nggak salah ingat. Ya. Dia cerita tentang khusyuk. Dia bilang khusyuk itu hadir, menyadari seluruh aspek dan potensi diri. Dalam khusyuk itu terjadi beberapa kegiatan ya. Satu, relaksasi. Ya, enggak, orang khusyuk itu dia pasti rileks. Dia langsung rileks, gelombang otaknya langsung turun. Ya, dari alfa ke beta, mungkin nanti ke theta. Ya. Dalam relaksasi itu terjadi pengendalian gerak tubuh dan nafas, sinkron. Enggak ada orang khusyuk tuh. Ada. Ya. Antara gerak tubuh dan nafasnya terjadi sinkronisasi. Dan tadi fokus, konsentrasi. Bila kekuatan konsentrasi dapat digunakan dan diarahkan
untuk mencapai tujuan-tujuan, maka kita akan memiliki kekuatan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Abang dan pemirsa Barat Suci sekalian, kita mungkin tidak menyadari ketika kita berdiri tegak dalam sholat, dalam kondisi berdiri sempurna, ya, sikap berdiri dengan tegak dan kaki ya secara keseluruhan menumpu berat badan kita dalam posisi berdiri tegak seperti ini, tubuh berada dalam posisi anatomisnya. Seluruh otak, otot, tulang, dan sendi berada dalam posisi pasif, sehingga timbullah relaksasi. Maka kita tuh sering diajarkan sebelum mulai sholat itu, ya, untuk beberapa kali sholat sunnah, gitu ya. Kenapa? Sebelum kita hadir ya, ke hadapan Allah itu mempersiapkan diri itu, jangan buru-buru. Berdiri tegak, atur nafas. Rasakan keluar masuknya nafas. Ya. Ketika kita melakukan takbiratul ihram, ya, itu rongga dada kita terbuka. Ini kita bahas dalam hasanah ilmu kesehatan saja ya, ilmu kesehatan tubuh. Ya. Ketika tangan diangkat kanan kiri, otot-otot dada akan mengembang ya, secara pasif. Dengan mengembangnya otot-otot ini, maka organ paru yang ada dalamnya, paru, ada paru nih, mengikuti hukum tekanan, ya, sehingga udara bisa masuk optimal. Ya. Dalam kondisi ini, proses pembakaran metabolisme terjadi, ya, menjadi optimal, termasuk kerja organ-organ sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, tertib gerakan di dalam sholat sangat bermanfaat untuk meminimalkan kemungkinan sakit. Ya, jadi yang benar tuh. Satu lagi hukum tumak ninah tuh juga ternyata ada juga di dalam sholat ya. Dia urut, teratur. Ya. Nah setelah ini kita lihat. Ya. Setelah ini kita saksikan bagaimana derivasi dari gerakan takbir itu menjadi sebuah gerakan senam, ya, untuk menguatkan rongga paru kita, rongga pernafasan kita, dan sehingga dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang berkaitan dengan paru, jantung, kolesterol. Saksikan.